Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. ولا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه subhanahu wa ta'ala. Melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Risalatul Jami'ah sampai di dalam rukun Islam yang kelima, yaitu wa hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang kelima daripada rukun Islam yaitu hajjul bait atau hajjul bait. Sebagaimana di dalam ayat Al-Qur'an, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Haji itu, kalimat hajja yahijju atau hajja yahujju secara bahasa diartikan dengan qasada yaqsidu, bertujuan. Al-bait diartikan bahasa Indonesia adalah rumah, tapi karena di situ dikasih alif lam, al-bait yang dimaksud adalah Baitullah, rumah Allah, dan yang dimaksud adalah Ka'bah. Hajjul bait ini bukan hanya haji. Kita bertujuan ke Ka'bah untuk haji dan untuk umroh, dan insya Allah nggak ada orang berangkat haji cuma haji tok gak umroh gak ono. Dan menurut mazhab al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, umroh itu sama dengan haji, wajib walau fil umri marrah, fil umri marrah, sekali dalam seumur hidupnya wajib haji dan umroh. Kewajiban haji dan umrah itu man istata'a ilaihi sabila. Tujuannya haji tentu semua kita tahu lin nusuk, untuk ibadah. Karena itu ketika untuk ibadah mau nggak mau harus dengan mempelajari ilmu terlebih dahulu. Tata caranya, hukumnya, syaratnya, rukun-rukunnya. Bahkan kalau dalam haji itu ada wajibatnya, itu harus benar-benar dipelajari. Lah, yang wajib haji, yang wajib umroh itu man istata'a ilaihi sabila, yang memiliki kemampuan untuk ke sana. Maksudnya kemampuan itu gimana? An yamlika ma yahtaju ilaihi fi safarihi ilal haji dhahaban wa iyaban wa nafaqat man talzamuhu nafaqatuhu ila ruju'ih. Memiliki apa yang ia butuhkan selama perjalanan ke haji atau umrah itu pulang pergi. Punya apa yang diperlukan, bukan apa yang diinginkan. Yang diwajibkan itu memiliki kebutuhan, ya, ongkos, zahaban wa iyaban, pulang pergi, terus biaya makan untuk di sana, zahaban wa iyaban, kemudian punya juga lebih harta untuk nafkah orang-orang yang ia tinggal dari orang-orang yang wajib ia nafkahi. Karena itu haji bagi yang mampu, itu pun masih ada syarat-syarat yang lain, ya. Haji itu wajib, umrah wajib bagi yang mampu, tapi masih ada banyak syarat dan akan dipelajari di babnya sendiri. Dan haji ini sendiri disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari syariat-syariat terdahulu. Dari zaman Nabi Ibrahim sudah ada haji.
Dan yang diumumkan itu oleh Nabi Ibrahim, wa adzin fin nasi lil haji bil hajj. Ibrahim umumkan orang-orang untuk haji. Dari zaman dulu Nabi Muhammad itu setiap tahun haji dulu. Tapi hajjatul Islam yang di dalam syariat Islam dengan cara yang biasa terjadi saat ini itu perbedaan antar ulama. Ada yang mengatakan tahun ke-6, ada yang mengatakan tahun ke-8, ada yang mengatakan tahun ke-9, ada yang mengatakan ya tahun ke-10. Tapi yang paling pendapat yang paling kuat tahun ke-6. Karena Nabi SAW tahun ke-6 itu mau umroh. Ya, di Hudaybiyah gagal, jadinya umroh Hudaybiyah namanya. Kemudian di tahun ke-7-nya Rasulullah umroh, dinamakan dengan Umratul Qadha. Di tahun ke-8 Nabi SAW umroh saat Fatah Makkah. Di tahun ke-9 Rasulullah memerintahkan Sayyidina Abu Bakar untuk memimpin haji. Di tahun ke-10 Rasul SAW melakukan haji yang dinamakan dengan Hajjatul Wada. Bukan haji perpisahan, tapi Nabi melakukan hajinya sekali tok. Tapi itu perpisahan karena itu adalah mendekati ajalnya Rasulullah SAW. Karena itu dinamakan dengan Hajjatul Wada. Cuman yang jadi masalah punya Ustadz, saya punya uang 50 juta, kalau dibuat berangkat PP cukup. Tapi masalahnya kalau sekarang saya daftar ket 30 tahun mana berangkat? Gimana? Apakah wajib daftar? Wajib daftarnya nggak wajib. Tapi kita niat berangkat hajinya itu yang wajib. Jangan sampai kita nggak niat haji, kita niat haji. Daftarnya nggak wajib. Kenapa? Iki urusan negara, itu urusan akhirat. Ini urusan negaranya, bukan urusan akhirat. Lah terus bagaimana? Ya wes entenono, sak cepet-cepete. Yang penting kita niat, ada kesempatan berangkat. Nggak wajib. Jangan diartikan wajib. Ini soalnya sekarang mulai disemarakkan. Nggak ada apa alasannya, wallahu alam. Bingung umroh, daftar haji, taruh tempat. Biar kita bisa berangkat, kok ngeledek, dibatasi umur 65 tahun nggak boleh, ngeledek. Wis ngenteni sak suwen-suwen ternyata nggak berangkat. Ya, yang penting itu niatnya. Saya niat, saya punya ini kepingin haji. Urusannya kok nggak jadi berangkat, yang penting kita sudah niat. Tapi ketika misalkan dia wafat belum melakukan, wajib untuk digantikan. Tapi kalau punya nggak ngurus, nggak kepingin belas kalau kepingin, hati-hati. Atau punya harta miliaran, kalau ini kan antri lama, ada sekarang disediakan haji furoda. Boros itu, bagi kamu tidak boros kan miliaran. Lek wong sing gak duwe diwara boros. Tapi kalau orang yang kaya gak boros, daftar kan wajib. Kenapa? Ini kamu ada kewajiban yang saat itu bisa cepetan. Walaupun kewajiban haji itu nggak harus sekarang mampu wajib sekarang enggak, tapi yang penting kalau kamu punya bisa saat ini ya lebih cepat lebih baik untuk menggugurkan kewajiban. Nah, kalau nggak mau seperti itu, hati-hati. Man malakaza, dan Nabi SAW mengatakan siapa yang memiliki bekal warahilatan kendaraan walam yadhhab ilal haji, dia punya ongkos pulang pergi, nafkah yang orang yang ditinggal ada, tapi nggak mau berangkat ke haji. Pilihannya faliyamut ala ayyi halin sya'a. Terserah dia mau mati dalam keadaan apa. Pilihannya sya'anya ini ada dua. Yahudian au Nasronian. Milih mati keadaan Yahudi atau Nasrani. Lah kalau punya nggak mau berangkat, hati-hati. Kalau nggak mati dalam keadaan Nasrani, matinya dalam keadaan Yahudi, antara dua. Nah, kalau nggak kepingin dia cepetan. Ya, yang punya harta lebih jangan nunda-nunda, cepetan. Niatkan benar-benar untuk berangkat. Lah semua rukun Islam itu harus ma'al ikhlas, melakukannya dengan ikhlas karena Allah. Bukan karena takut omongan orang, cacian orang, ancaman orang.
bukan pula karena malu. Melakukannya haji, sholat, puasa, zakat, lakukan semua itu karena Allah Subhanahu wa taala, murni, tanpa ada tendensi. Wat tasdik, dan mempercayai, mengimani bahwa itu adalah syariat yang diajarkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimantepno. Dalam hati kita dikuatkan bahwa itu benar syariatnya Nabi, syariatnya Allah lewat Nabi Muhammad yang harus saya jalankan. Nah, kalau enggak, faman lam yakun mukhlishon, kalau melakukannya enggak ikhlas, fahuwa munafik. Ini munafik. Kenapa? Ini melakukan sesuatu karena orang lain. Sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yuraunan nasa wala yadhkurunallaha illa qalila. Nah, tanda-tanda orang munafik kalau melakukan ibadah enggak ikhlas. Ini kalau kita rukun Islam ini kita jalankan enggak ikhlas, termasuk daripada sifat orang-orang munafik. Nauzubillah min dzalik. Orang yang munafik itu orang yang munafik tempatnya sudah sering kita dengarkan di neraka yang paling dalam, fiddarkil asfali minan nar, di neraka yang paling dalam. Nauzubillah min dzalik. Wa man lam yakun musaddiqan biqalbi, siapa yang tidak mempercayai bahwa itu adalah ajaran Nabi Muhammad, syariat Nabi Muhammad yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengingkarinya, fahuwa kafir. Salat gak wajib, kafir. Puasa nggak wajib, puasa Ramadan nggak wajib, kafir. Harus mempercayai bahwa itu adalah kewajiban yang diwajibkan oleh Allah untuk kita melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kekuatan iman kita, dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk mengamalkan, menjalankan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.